Bab 1092. Aku akan terus mendekatimu. Bukannya Talita tidak dapat melihat bahwa ada sedikit keganjalan di antara keduanya, tetapi sebagai perempuan, dia akan berdiri di sisi Gita. Jika Gita tidak mau membiarkan Arthur Xiao mengantarnya pulang, maka Talita juga sangat bersedia membantunya. Dia menarik Gita ke sisinya, menatap Arthur Xiao dengan tidak suka. Aku tidak berpikir itu akan mengganggu kami. Jika Gita ingin kembali bersama kami, aku akan sangat senang. Akan ada seseorang yang mengobrol denganku di jalan untuk menghilangkan kebosanan. Kebetulan aku sudah lama tidak melihatnya. Ayo, mari kita mengobrol bersama. Setelah itu, Talita merangkul pundak Gita seperti seorang pria, dan berjalan menuju mobil dengan memeluknya. Arthur Xiao dan Marcel Wang saling memandang. Arthur Xiao tidak memiliki ekspresi apa-apa, tetapi melihat sedikit kemarahan di wajah Marcel Wang. Ketika dua wanita di sana berjalan jauh, Marcel Wang memandang Arthur Xiao dengan jijik. Temanku, kamu benar-benar tidak hebat. Gagal mengejar wanita seperti ini, masih juga menyusahkanku. Aku tidak bermaksud lain, tetapi lain kali bisakah menjauh dari kami? Kesempatan bagus seperti ini terlewatkan begitu saja. Arthur Xiao juga sangat tak berdaya, dia tersenyum tak berdaya, aku sedang bekerja keras, tetapi kalian tiba-tiba keluar, apa yang bisa aku lakukan? Marcel Wang menghela nafas, merasa sakit hati. Talita yang sudah jauh berteriak padanya, Marcel Wang, kenapa kamu masih tidak pergi? Ingin tinggal dan bekerja sama dengannya. Tubuh Marcel Wang gemetaran, segera menjawab, tidak, aku akan segera datang. Setelah berkata, dia melihat Arthur Xiao dengan ekspresi bersemangatlah, kemudian segera mengikuti Talita. Arthur Xiao berdiri di tempat, melihat sosok Gita yang dibawa pergi, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Gadis kecil itu masih sangat menolaknya, ini benar-benar membuat sakit kepala. Setelah masuk ke mobil, Gita dan Talita naik ke kursi belakang. Marcel Wang mengemudikan mobil dengan tertekan di depan, dan percakapan antara keduanya datang dari kursi belakang. Terima kasih, Talita. Gita melihat Talita dengan penuh terima kasih, dan Talita menepuk dadanya dengan ekspresi bangga, terima kasih. Temanku dalam masalah, aku harus membantu. Ditambah lagi bahwa kamu adalah teman baik Dewiku, membantumu, sama dengan membantu Dewiku. Gita, satu lagi penggemar Audrey. Tanpa diduga, karya Audrey menarik begitu banyak penggemar. Sementara Gita merasa bahagia untuknya, dia juga merasa bahwa dia terlalu tidak berguna. Selama bertahun-tahun, masih belum bisa sukses. Namun, bukankah orang itu adalah asisten Tuan Muda Ye? Dia menyukaimu. Talita mengajukan pertanyaan dengan lugas, tanpa membingungkan atau basa-basi. Begitu lugas sehingga pipi Gita memerah, dan kemudian dia mengalihkan pandangan. Tidak termasuk. Suka. Ternyata, kamu sangat mudah malu. Talita menatap pipinya yang merah, semenyenangkan seolah-olah telah menemukan dunia baru. Memegang dagunya di tangannya, itu berarti dia mengejarmu. Gita mengangguk. Cukup bagus, aku lihat dia cukup tampan, enak dilihat. Talita mulai serius memberi komentar terhadap Arthur Xiao. Dan tiba-tiba teringat sesuatu di tengah pembicaraan, berkata kepada Marcel Wang, jauh lebih tampan darimu. Marcel Wang. Dia diam-diam menggigit geraham. Siapa yang dia singgung? Arthur Xiao benar-benar bukan manusia, membuat kesempatan mereka berduaan hilang, dan sekarang Talita mengatakan bahwa Arthur Xiao jauh lebih tampan daripada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Marcel Wang sangat tidak senang, tapi dia tidak setinggi dan sekuat aku, tidak bisa memberi rasa aman. Tidak sepertiku, jika seseorang menggertakmu, aku akan menghadang semuanya untukmu, dan kemudian membayar kembali 10 kali lipat. Talita memelototinya, oke, cukup. Masih berani membual tentang tubuh besarmu itu, kamu adalah orang besar yang bodoh.
Hehe, ada apa dengan orang yang besar dan bodoh? Bagaimanapun, aku akan terus mendekatimu. Pipi Talita memerah dan menatapnya dengan tajam. Diam. Gita berkedip dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Meskipun dia melarikan diri Arthur Xiao, tapi dia juga menjadi obat nyamuk bagi dua orang ini. Tak heran jika raut wajah Marcel Wang agak tidak benar, ternyata karena ini. Tiba-tiba, Gita terlalu malu dan berhenti berbicara. Ketika sampai di rumah, sudut mulut Gita berkedut, dan berkata kepada mereka berdua, "Terima kasih telah mengantarku kembali. Aku akan mengundang kalian untuk makan jika memiliki kesempatan." Marcel Wang, tidak perlu terima kasih. Jangan undang kami makan lain kali. Aku ingin kesempatan berduaan saja, terima kasih. Gita, sangat nyata. Plak. Talita menamparkan bagian belakang kepala Marcel Wang dengan tangannya secara langsung. Diam. Setelah dimarahi, Marcel Wang jadi patuh. Menyentuh bagian belakang kepalanya, tetapi dengan seringai di wajahnya, Talita berbalik dan berkata pada Gita, "Oke, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Struktur otaknya berbeda dari orang biasa, sangat aneh. Kamu naiklah dulu, kami melihatmu naik baru pergi." "Terima kasih, aku pergi dulu, kalian hati-hati di jalan." Gita dengan cepat naik ke atas, lalu berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa Talita sedang melihat ke atas. Gita melambai padanya, dan Talita kembali ke mobil sambil tersenyum. Setelah melihat mereka berdua pergi, Gita berdiri di sana sambil melamun. Talita dan Marcel Wang bermain dan berkelahi, mereka juga sangat bahagia. Semua orang tampak sangat bahagia, tapi hanya dia. "Kenapa kamu berdiri dengan bodoh di sini?" Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang, mengejutkan Gita dan hampir melompat dari tempat itu. Dia menoleh dan melihat Han Luo memegang segelas air, berdiri di belakang dan sedang menatapnya. Sudah selarut ini, tingkah Han Luo tampak aneh dan menakutkan. Gita menutupi dadanya, berkata dengan sangat marah, "Bu, mengapa kamu terlihat begitu menakutkan? Sudah selarut malam ini, jangan seperti ini, oke? Bagaimana jika aku terkejut dan terkena serangan jantung?" Cih. Han Luo mencibir dengan acuh tak acuh, dan kemudian berjalan ke jendela untuk melihat ke bawah, dengan tatapan penasaran, mengatakan, "Aku menakutkan, bukankah kamu yang hanya berbaring di jendela dan melihat ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga menakutkan? Orang yang tidak tahu mengira kamu akan melompat dari gedung. Gita, ini lantai 3. Jika aku ingin melompat, akan pergi ke atap, oke. Han Luo, apa yang kamu lihat? Kekasih. Pria mengantarmu kembali." Gita melepaskan sepatu dan melepas peralatannya satu persatu. Dia tidak menjawab pertanyaan Han Luo, malah bertanya, "Audrey mengundang kalian ke perjamuan, kenapa kalian pergi begitu cepat? Dan kemana kalian pergi? Aku tidak ada melihat kalian." "Oh." Han Luo duduk di sebelahnya, pergi bermain dengan Glenn, ayahmu suka anak itu. Merasa dia pintar dan imut, penampilannya membuat orang suka. Ayahmu memberitahuku ketika kembali, betapa bahagianya jika kamu menikah lebih awal, kemudian melahirkan anak yang begitu lucu dan pintar. Gerakan Gita terhenti, lalu perlahan mengangkat kepalanya. "Bu, apakah kamu mendesakku? Menurutmu?" Han Luo mengangkat alisnya, "Kamu juga tidak muda lagi. Kami hanya punya seorang putri, yakni dirimu. Siapa lagi yang akan kami desak selain kamu? Dan juga, siapa yang menyuruhmu membawa pulang anak yang imut seperti itu? Wajar jika kami menjadi lebih serakah. Aku masih terlalu dini untuk menikah. Cukup Glenn saja yang menemani kalian bermain, saat ini jangan pikirkan diriku." Gita memakai sepatu flatnya dan kembali ke kamar untuk mandi. "Bu, pergilah tidur lebih awal. Aku akan pergi tidur setelah mandi. Aku sangat lelah hari ini." Bersambung.